George Mueller, saudara, di dalam hidupnya, dia meninggal sekitar 1898. George Mueller mempunyai anak 10.024. Saya bisa membayangkan, luar biasa sekali, saudara. Pada zaman saat George Mueller hidup, setiap hari George Mueller dia berdoa kepada Tuhan bagaimana dia untuk bisa memberi makan akan anak-anak ini. Hati daripada dia yaitu untuk bisa membesarkan, untuk bisa memberi makan kepada anak-anak ini. Selain daripada panti asuhan yang dia punyai, dia mempunyai 177 sekolah. Dia begitu antusias sekali untuk memberikan pendidikan. Dia antusias sekali untuk memberi makan akan anak-anak. Satu hal yang dia punyai, saudara, yang sangat membuat saya kagum. George Mueller tidak pernah meminta-minta akan donasi. Dia tidak pernah meminta-minta. Dia tidak pernah pergi daripada satu tempat, gereja satu ke gereja yang lain, tempat satu ke tempat yang lain, mungkin bisnis satu, tempat bisnis yang lain. Dia tidak pernah meminta-minta. Sandaran daripada dia hanyalah Tuhan, dia katakan. Dia tidak mau bersandar kepada manusia. Dia hanya mau bersandar dengan Tuhan. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengajarkan kepada seluruh anak-anak. Bahkan di dalam bukunya, di dalam sejarah daripada George Mueller, dikatakan bahwa pada suatu saat pernah terjadi, bahkan sering kali terjadi, tidak ada makanan di tempat itu. Dan mereka berdoa bersama-sama. Pada satu pagi dia berdoa bersama-sama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu. Berdoa untuk makan pagi. Padahal tidak ada makanan di meja. Dan George Mueller melakukan itu terus-menerus. Dan dia tahu bahwa Tuhan menyertai. Bahwa Tuhan memberkati. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. George Mueller setiap hari, setiap pagi berdoa meskipun tidak ada makanan. Lalu ada orang yang mengetok pintu. Yang memberikan akan roti dan susu. Seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak panti asuhan. Selama hidup daripada George Mueller, dia tidak pernah meminta donation. Dia benar-benar bergantung dengan Tuhan. Dia benar-benar bersandar dengan Tuhan. Dikatakan bahwa miracle selalu terjadi di dalam kehidupan daripada George Mueller bersama dengan anak-anak panti asuhan. Maka dari itu sejarah mengatakan dia mempunyai 10.024 anak yang pernah dia asuh. Mungkin bahkan lebih kalau saya boleh katakan. Tetapi hal ini yang dicatat di dalam sejarah. Sesuatu yang luar biasa yang George Mueller lakukan. Bahkan banyak orang yang pada saat itu mereka accuse, apa itu dalam bahasa Indonesianya? Menuduh, ya, menuduh George Mueller melakukan penganiayaan kepada anak-anak karena iman daripada George Mueller. Banyak sekali ya orang-orang yang menuduh George Mueller mengatakan bahwa kemiskinan terjadi di dalam tempat di mana panti asuhan itu ada karena iman daripada George Mueller. Tetapi George Mueller di dalam hidupnya menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu memberkati. Tetapi di dalam kehidupan daripada George Mueller, dia berdoa. Ada 5 orang yang dia doakan secara khusus. Orang yang pertama bertobat setelah 5 tahun. Orang yang kedua dan yang ketiga bertobat setelah 10 tahun. Tapi ada yang bertobat yang kelima, yang keempat 25 tahun, saudara. 25 tahun, saudara berapa banyak mau berdoa 25 tahun? Untuk pertobatan. Yang mana selama 25 tahun tidak pernah melihat, George Mueller tidak pernah melihat
terjadi sedikit pun perubahan orang teman-temannya yang dia doakan ini. Tidak pernah dia lihat, tetapi dia berdoa 25 tahun. Puji Tuhan, saudara. Orang yang kelima yang dia doakan juga bertobat setelah berapa bulan George Mueller dikuburkan. Di dalam kehidupan daripada George Mueller yang menyatakan bahwa hidupnya setiap hari dia bersama dengan Tuhan dan Tuhan menjawab. Tuhan memberikan akan makanan. Tetapi ada suatu saat juga yang mana Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab sampai waktu yang lama. Mungkin pada saat George Mueller meninggal, pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia mungkin belum melihat temannya yang kelima itu bertobat. Mungkin dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau enggak menjawab doaku. Tapi Tuhan enggak pernah lalai. Amin. Meskipun beberapa bulan setelah George Mueller meninggal, Tuhan menjawab doanya. Doa yang begitu lama, George Mueller alami. Meskipun setiap hari pada saat dia berdoa untuk orphanage Tuhan menyediakan. Tetapi ada suatu saat di mana dia berdoa sampai akhir hidupnya dia belum melihat temannya bertobat. Oleh sebab itu apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Yang mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada amin saudara. Ia, yaitu Tuhan kita, membuat sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dikatakan di dalam ayat yang sama. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan sekali lagi kita baca bersama-sama, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Setiap daripada kita, kadangkala kita hidup di dalam sesuatu penantian yang lama. Di dalam kehidupan kita mungkin kita berdoa, mungkin saudara bergumul bahkan hari ini pun. Sesuatu yang belum Tuhan jawab. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu daripada Tuhan sendiri, bukan waktunya kita. Ada amin saudara. Tuhan memberikan pada waktu daripada Tuhan sendiri. Bukan waktu daripada saudara dan saya. Firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak dapat menentukan akan waktu. Tuhanlah yang menentukan akan waktunya. Tuhan yang memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Bahkan pengkhotbah mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan daripada siapa? Pekerjaan daripada Allah. Setiap daripada kita tidak dapat menyelami. Saya percaya George Mueller tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah. Setiap hari Tuhan menyediakan. Setiap hari Tuhan menjawab. Dia tidak bersandar dengan kekuatan manusia. Tetapi dia bersandar kepada Allah. Dan Tuhan sediakan. Tetapi di dalam hidupnya pun dia tidak mengerti. Kenapa Tuhan menjawab 5 tahun? Tuhan menjawab 10 tahun? Tuhan menjawab 25 tahun. Bahkan sampai akhir hidupnya. Orang yang kelima belum bertobat. Sesuatu yang saudara dan saya tidak ketahui. Sesuatu yang saat ini saya katakan, untuk setiap daripada kita waspada. Untuk setiap daripada kita mengerti. Untuk kita menuju kepada the next level, kepada level yang akan datang. Kita boleh merasa tergugah dengan apa yang George Mueller saksikan di dalam hidupnya. Apa yang tertulis, yang sejarah tuliskan untuk setiap daripada kita di dalam kehidupan George Mueller. Saya membaca hal ini membuat saya tergugah. Membuat saya dibangkitkan lagi. Saudara, kita hidup di dalam suatu zaman yang semuanya serba mau cepat. Amin saudara. Sikap daripada saudara dan saya
makin hari akan makin berubah. Hari ini saya nggak membawa handphone, saudara. Saya lupa. Saya dalam perjalanan, saya mengatakan pada istri saya, aduh saya nggak bawa handphone. Nervous saya, saudara. Karena kebiasaan selalu ada handphone, kalau nggak ada handphone nervous. Siapa tahu gereja telepon saya, siapa tahu ada orang yang mau ke gereja, tahu-tahu butuh bantuan, dan lain sebagainya. Kadangkala pikiran kita, sikap kita terbawa dengan kebiasaan. Ada amin. Dan saat ini, di dalam kehidupan kita dibawa semuanya serba cepat. Semuanya mau cepat, bahkan kita sering marah. Kalau wifi kita slow, saudara marah. Amin, saudara. Padahal kalau kita ingat, zaman dulu, saudara, ya, nggak ada wifi, ya, dan juga zaman dulu, saudara, TV itu butuh pemanasan, saudara. Dihidupin, jet, warnanya terus mulai terang. Masih ingat Pak Simon, Pak David? Ya. Di sekolah dulu juga demikian, saudara, ngidupin komputer, ceklek. Zzz. Lama itu, hijau, masih one color. Lama sekali. Ngetik, mau ngeprint, lamanya bukan main. Tak. Mungkin satu paper bisa nggak tahu berapa lama itu. Lama sekali. Tetapi saat ini semuanya makin serba cepat. Nggak hanya mobil saja yang dipanasin. Mobil sekarang udah nggak perlu dipanasin, saudara. Masih banyak orang-orang yang dari angkatan kuno, ya, mobil dipanasin dulu gitu ya. Karena apa? Karena untuk oilnya naik itu lama. Ya. Tetapi sekarang sistemnya sudah beda. Sistem sekarang, ya, oilnya itu sudah berada di semua, ya, ditahan oleh satu sistem yang mana oilnya itu nggak perlu pemanasan lagi untuk menaikkan, ya. Dan mobil itu cepat panas. Nggak seperti mobil kuno, harus dipanasin dulu. Semuanya serba dipanasin, yang dipanasin bukan hanya makanan, saudara. Yang dipanasin, komputer dipanasin, TV dipanasin, mobil dipanasin, itu zaman dulu. Tapi sekarang semuanya serba cepat. Nah, kehidupan kita terbawa di dalam hal-hal yang demikian. Kita mengucap syukur untuk teknologi, amin, saudara. Berapa banyak mengucap syukur untuk teknologi. Tapi saudara harus waspada, melalui teknologi, sikap saudara dan saya akan berubah. Sikap saudara dan saya tanpa kita sadarin akan berubah. Bagaimana pada saat kita menghadapi akan stoplight yang begitu lama, kita sudah mulai gregetan. Ada amin, saudara. Karena apa? Karena sikap kita dibawa semuanya kepada sesuatu yang instan. Kalau bisa pun juga bahkan doa secara instan. Kalau bisa kebaktian juga secara cepat. Ada orang yang mengatakan zaman sekarang, orang-orang ya sudah nggak bisa nangkep panjang-panjang, pastor. Khotbahnya harus pendek. Hari ini saya 3 jam, oke? Mereka mengatakan demikian, tapi memang ya keadaan zaman mempengaruhi akan sikap kita. Amin, saudara? Tetapi saya ingin untuk membawa 3 hal yang kita perlu renungkan hari ini. Untuk kita dibawa kepada the next level doa di dalam yang mana kita dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Jangan kita mengikuti akan keadaan daripada zaman ini, tetapi kita boleh mengalami sesuatu kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak katakan bahwa firman Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tidak akan berubah. Ada amin, saudara. Yang pertama, 3 hal yang kita akan renungkan hari ini. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah berkata bahwa semuanya akan berjalan lancar. Bahkan semuanya akan berjalan mulus. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan akan hal itu. Firman Tuhan banyak memberikan akan janji-janji yang indah. Firman Tuhan banyak memberikan janji-janji yang luar biasa. Tetapi kita ingat akan firman Tuhan yang mengatakan di dalam dunia kamu menderita penganiayaan.
Tetapi kuatkanlah hatimu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan dalam dunia kamu menderita. Setiap daripada kita juga akan mengalami selain janji-janji daripada Tuhan. Yang mana Tuhan memberikan janji-janji yang indah. Akan berkat Tuhan, akan sesuatu kelimpahan, akan sesuatu indah bersama dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga nyata yang berkata, dalam dunia kamu menderita. Yesus sendiri yang mengatakan, ayat ini dituliskan di dalam Alkitab. Setiap daripada kita tentunya sudah pernah atau sering mendengar akan ayat ini. Tetapi di berapa banyak di antara kita yang mau menuliskan atau membuat hiasan di rumah kita yang berkata, di dunia kamu menderita penganiayaan. Ada yang mau? Kalau ada yang mau, nanti pada saat saudara housewarming, saya carikan hadiah ini. Di dunia saudara menerima penganiayaan. Tapi firman itu nyata. Dituliskan. Ada amin saudara. Meskipun kita nggak mau. Ya, meskipun kita nggak mau. Saya percaya setiap daripada kita nggak ada yang mau mengukirkan di bantal saudara tulisan. Setiap hari saudara melihat, di dunia penuh penganiayaan. Di dunia menderita. Yang sering saudara tuliskan di rumah-rumah. Ya, mungkin I can do all things through Christ. Ya, mungkin ya Tuhan memberkati. Atau segala sesuatu yang indah-indah. Tetapi biarlah setiap daripada kita ingat bahwa di dunia ini Tuhan juga mengizinkan hal-hal terjadi yang mungkin saudara dan saya tidak sukai. Saudara, di dalam kehidupan kita berapa banyak saudara mengendarain. Tiba-tiba di freeway ada tulisan mulai lampu blak, expect delay. Ya, lalu jalannya dari mungkin 5 jadi 1. Panjang sekali. Ya, sampai bermil-mil. Maka itu diberitahukan expect delay. Ada sesuatu mungkin construction lagi berlangsung di situ. Sesuatu yang lagi dikerjakan. Mungkin kita sudah nggak sabar akan hal ini. Sering terjadi di dalam kehidupan kita banyak sekali akan mungkin di freeway ataupun di jalanan karena ada accident. Maka dari itu jalan macet. Di Jakarta banyak sekali jalan macet. Bukan karena apa? Bukan karena kecelakaan. Salah satu pembicara kita pada saat dia berada dari Cengkareng mau ke Jakarta. Jalan begitu macet, saudara. Orang yang dari England ini, Paul Scanlon, dia terheran-heran. Kenapa Jakarta kok macet begini? Ya, macet. Nggak taunya saudara. Banyak karena hujan, gerimis, banyak orang-orang yang naik sepeda motor berhenti di bawah jembatan, saudara. Maka dari jalan macet karena banyaknya motor di bawah jembatan karena nggak mau kehujanan. Ya, jalan jadi macet. Padahal nggak ada kecelakaan. Setelah dia lewat, ini yang nyebabin jalan macet. Rasanya kita jengkel menghadapi hal-hal yang demikian. Tetapi inilah dunia, saudara. Inilah, maka itu firman Tuhan katakan, ya, bahwa di dunia ini, ya, saudara dan saya menghadapi akan hal-hal yang demikian. Yang membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak enak, membuat kita nggak sabar. Kita kepinginnya semua serba cepat, kepinginnya kita melakukannya atau mendapatkannya secara instan. Saudara, di dalam kehidupan kita secara rohani, Tuhan menjanjikan akan hal itu. Menjanjikan bahwa di dunia, kita juga akan menghadapi hal-hal yang demikian. Bahkan kalau kita ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Abraham dan Sarah menunggu sampai 25 tahun untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan.
Sesuatu yang tidak secara instan Tuhan memberikan kepada Abraham dan Sarah. Sekali lagi, biarlah setiap daripada kita ingat, di dalam kemajuan zaman yang membuat sikap kita, untuk kita semakin kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena semuanya akan membawa kita berpikir secara cepat. Bahkan di dalam meminta kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan juga menjawab secara cepat. Kalau Tuhan tidak memberikan secara cepat, kita mulai berpikir Tuhan itu ada atau enggak. Kita mulai mungkin berpikir di dalam hati kita, buat apa kita hidup melayani Tuhan. Mungkin kita mundur dari Tuhan, kita enggak mau melayani Tuhan. Karena apa? Karena sikap kita akan terbawa dalam hal yang demikian. Rasul Paulus tahu akan hal ini di dalam kitab Filipi. Ya, yang mana Rasul Paulus berkata, Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Maksudnya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang 20 ya. Maksudnya Paulus tahu, meskipun ada di dalam sesuatu yang tidak enak, Tuhan itu tetap nyata. Tuhan itu tetap ada. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa sama seperti Paulus? Apakah kita bisa tetap terus berkata, hidup bagiku adalah Kristus? Apakah kita bisa mengatakan bahwa Kristus itu nyata, dimuliakan di dalam tubuh kita, dinyatakan dalam kehidupan kita, meskipun di dalam kesusahan, apakah Kristus tetap nyata di dalam kehidupan kita? Biarlah kita hari ini, kita dibawa bagaimana kita doa menuju kepada the next level. Doa yang membawa kita ke next level, doa di mana kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Meskipun ada sesuatu rintangan, meskipun ada sesuatu yang mana jalan kita tidak mulus, ada sesuatu penantian, Yesus tetap nyata di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita tidak diubahkan karena keadaan daripada zaman ini. Sikap kita tetap terus kita percaya kepada firman Tuhan. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua yang kita bisa belajar bersama-sama hari ini, yaitu kita harus tahan menanti untuk apa? Untuk menerima. Tahan, ada sesuatu ketahanan, ada sesuatu perseverance. Di mana kita tahan untuk menanti, untuk mendapatkan. Menanti untuk sesuatu yang akan kita terima. Tadi saya katakan bahwa di dalam zaman abad 21 ini, semuanya inginnya cepat, sehingga saudara dan saya tidak sabar untuk menanti. Sehingga kita makin hari, makin maunya untuk cepat. Saudara, saya sendiri juga saat ini, kenapa saya menyampaikan akan hal ini, saya seringkali terheran-heran saudara. Di dalam suatu meeting di Jakarta, karena banyak sekali anak-anak muda, kita yang angkatan tua saudara. Pada saat kita ngomong sesuatu, membicarakan satu hal, ada orang yang lain yang masih muda, dengan laptopnya, dengan iPad-nya sudah bisa menemukan description-nya langsung. Wow. Kita misalnya baru berbicara tentang misalnya tentang faith. Ya, langsung ada bisa menemukan description-nya. Karena apa? Langsung googling. What is faith? Beberapa saat yang lalu bersama dengan Kevin, di dalam perjalanan baru kita ngobrol. Mam, kita mau makan apa? Ya, seperti biasa istri saya, Chinese food. Meskipun mungkin kota itu nggak ada Chinese food, tapi selalu bilang Chinese food. Ya, langsung. Belum selesai ngomong, belum selesai kita mengatakan ya atau enggak. Melalui iPhone langsung bisa mendapatkan, oh di sini ada Dedi. Cepat sekali saudara. Dunia ini membawa kita kepada sesuatu yang cepat, makin cepat. Makin lama membawa kita semakin cepat. Tetapi pada saat kita berbicara akan perseverance, pada saat kita berbicara akan tahan uji tidak bisa shortcut. Ada amin saudara. Kalau shortcut atau jalan lintas atau jalan pendek itu namanya bukan tahan uji.
Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tahan uji, berarti ada sesuatu waktu. Ada amin, saudara. Berarti makan waktu. Berarti ada sesuatu yang kita tunggu. Sering kita lupa akan hal ini. Pada saat Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Berarti ada sesuatu saat yang kita harus tunggu. Ada sesuatu saat yang kita harus laluin. Tidak sesuatu yang instan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu perlu adanya pengertian bahwa untuk menerima perlu sesuatu perseverance, perlu sesuatu kesabaran untuk menunggu. Perlu ada ketahanan kita untuk menunggu. Otherwise kalau sikap kita dipengaruhi oleh zaman ini, maka itu saudara dan saya tidak akan tahan. Tidak akan sabar menunggu. Sekali lagi, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ada amin, saudara. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Saudara dan saya mempunyai waktu dunia ini, tetapi waktunya Tuhan itu tidak dunia ini. Tuhan tidak dibatasin oleh waktunya dunia ini. Ada amin, saudara. Dan setiap daripada kita, seperti tadi firman Tuhan katakan, bahwa kita tidak tahu, tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah. Kita tidak dapat menyelami. Kenapa 1 hari? Kenapa 5 tahun? Kenapa 10 tahun? Kenapa 25 tahun? Kenapa 5 bulan? Atau berapa bulan setelah George Mueller meninggal? Enggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Saya percaya George Mueller sekarang tahu karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Dia tanya tentunya, Tuhan kenapa sih kok demikian? Tapi saudara dan saya yang masih hidup, kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya karena Tuhan berfirman. Ada amin. Lebih daripada itu kita tidak tahu. Maka itu biarlah kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dibawa ke next level. Otherwise level kita ya gitu-gitu aja. Kristen kita hanya Kristen yang biasa-biasa aja. Kristen seperti kanak-kanak, kalau enggak diturutin ngambek. Tetapi kalau kita tahu akan firman Tuhan, bahwa di dalam dunia ini akan ada rintangan, di dalam dunia ini akan ada penganiayaan, di dalam dunia ini ada sesuatu yang sulit. Dan di dalam dunia ini ada sesuatu waktu. Biarlah setiap daripada kita juga hidup di dalam sesuatu penantian yang sabar. Sabar untuk menanti, kita tahan untuk menanti akan apa yang Tuhan janjikan. Yang saudara dan saya harus lakukan, apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan berikan. Carilah maka dari itu akan mendapat. Dan ketoklah pintu, maka dari itu akan dibukakan. Tugas daripada saudara dan saya, terus minta, terus mencari, dan terus mengetok akan pintu Tuhan. Ada amin, saudara. Firman Tuhan katakan, minta. Ya, yang kita bisa lakukan hanya minta kepada Tuhan. Kita nggak bisa menentukan waktu, hanya minta, terus minta kepada Tuhan. Terus cari, terus kita ketok. Maka itu Tuhan katakan, saudara dan saya akan mendapatkan. Kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Genesis chapter 26. Kejadian pasal 26. Yang ketiga yaitu ujung dari iman adalah sesuatu yang lebih besar. Ya, kalau saya boleh katakan, Tuhan memberikan larger territory, memberikan sesuatu yang lebih besar, teritori yang lebih besar di dalam iman kita. Iman kita pada saat dinyatakan oleh Tuhan, maka dari itu sesuatu yang lebih besar Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24, kita nggak usah baca di situ.
Di situ adalah sesuatu cerita bahwa Ishak anak daripada Abraham, dia mulai menggali akan sumur-sumur kembali yang dulu pernah digali pada zamannya Abraham, pada zamannya daripada papanya sendiri. Sumur-sumur itu digali kembali oleh Ishak. Dan disitulah sesuatu yang luar biasa, sumur-sumur itu keluar airnya, membual-bual dikatakan secara luar biasa. Dan sayangnya, orang-orang Filistin, orang-orang Gerar tahu melihat akan hal itu. Maka dari itu terjadi sesuatu pertengkaran gembala-gembala daripada Ishak. Gembala-gembala Ishak itu mereka bertengkar satu dengan yang lain dengan gembala-gembala Gerar. Gembala-gembala orang-orang Filistin. Maka dari itu Ishak mengalah. Dia menamakan akan sumur itu adalah sumur Ezek yang pertama. Yang kedua, dia terus melakukan, dia pindah ke tempat yang lain, menggali akan sumur-sumur yang lain. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 nanti. Di situ dia menggali kembali akan sumur-sumur yang lain. Dia mendapatkan akan air yang membual-bual kembali, tetapi pertengkaran terjadi lagi. Maka dari itu Ishak pindah, meninggalkan akan sumur-sumur itu, memberikan kepada mereka. Dengan sesuatu sikap yang benar, dia meninggalkan, dia menggali akan sumur yang ketiga. Sumur itu digali dan menghasilkan akan air. Dan sumur itu dinamai Rehoboth. Kita baca di dalam ayat yang ke berapa itu? 22. Dikatakan ia pindah dari situ menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Ya, dikatakan no one quarrel over it. Ya, tidak ada yang bertengkar lagi. Tuhan memberikan akan jawaban. Sumur ini dinamainya yaitu Rehoboth. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran. Dulu mungkin kalau saya boleh katakan Ishak tidak mendapatkan kelonggaran. Tuhan mengizinkan akan sumur yang pertama ya diganggu oleh orang-orang lain. Sehingga dia harus memberikan. Sumur yang kedua, Tuhan juga mengizinkan untuk diganggu lagi. Tetapi sumur yang ketiga, Tuhan memberikan tempat di mana tidak ada pertengkaran lagi. Dan juga dikatakan Tuhan memberikan kelonggaran. Sesuatu teritori yang lebih besar. Dikatakan, for now the Lord has made room for us. Dan dikatakan sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sesuatu tempat yang mana Ishak mendapatkan akan janji Tuhan. Di tempat yang lebih besar, di tempat yang lebih indah. Biarlah hal ini pun boleh mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kesabaran kita, di dalam penantian kita, di dalam doa kita, justru Tuhan memberikan yang lebih baik. Ada amin. Mungkin kalau saudara memaksa Tuhan, saudara akan mendapatkan. Saudara pernah memaksa Tuhan? Mungkin saudara enggak, tetapi saya percaya ada. Ya, ada itu. Yang mana kira-kira Tuhan ya enggak mau saudara pacaran dengan orang itu. Tetapi saudara memaksa. Oke, Tuhan izinkan. Ya. Enggak taunya dapat kuntilanak saudara. Ya. Karena Tuhan izinkan, kita ngotot. Ya, tapi kalau kita ini sabar. Jalan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini loh, kita enggak tahu. Ya. Saya percaya Ishak tadinya juga tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Tempat yang indah, tempat di mana justru keturunannya, anak cucu yang di mana Tuhan janjikan terjadi, dikatakan sehingga kita
dapat beranak cucu di negeri ini. Dia tahu sesuatu yang lebih indah pada akhirnya. Saudara dan saya tidak akan pernah tahu sebelum terjadi. Ada amin. Iya kan? Saudara dan saya nggak pernah tahu sebelum terjadi. Setelah terjadi, baru oh iya. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap daripada kita, di dalam doa-doa kita, di dalam iman kita, untuk kita tetap terus berpegang pada Tuhan. Tetapi janji daripada Tuhan, yaitu indah saat waktu Tuhan. Ada amin, saudara. Jangan pernah memaksa Tuhan. Jangan pernah meminta Tuhan menjawab doa kita sekarang. Ya, harus terjadi, tetapi biarlah kita belajar. Dunia ini membawa kita untuk makin hari makin kita nggak sabar. Makin hari makin nggak sabar. Saudara yang dulu sabar, tetapi kalau saudara sudah mengikuti akan zaman ini, makin gak sabar saudara. Makin gak sabar. Dulu, maka itu saya ceritakan, dulu saya bisa menanti TV begitu lama begitu. Tapi sekarang, ya, kalau ada something sedikit aja sudah, sepertinya kepingin mau diapain gitu, begitu. Ya, pasti ada yang rusak. Padahal belum tentu. Kemungkinan remote kita yang masih rusak. Ya, baterainya habis dan lain sebagainya. Tetapi kita sudah berpikirnya yang banyak hal. Nah, di dalam kehidupan kita terbawa akan hal-hal yang demikian. Maka itu biarlah kerohanian kita pun, bukan kerohanian yang dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi kehidupan kita, kerohanian kita, kerohanian yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ada amin. Kebenaran firman Tuhan biarlah tinggal di dalam kehidupan saudara semua. Ada amin, saudara. Biarlah kita bisa menuju kepada the next level. Otherwise, kita akan menjadi baby Christian. Nggak akan bisa menuju kepada level yang lebih tinggi. Kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita akan menjadi orang Kristen yang gampangan. Tapi kita mau menjadi orang Kristen yang luar biasa. Yang Tuhan membawa kepada kita kepada level yang lebih tinggi. Mari kita doa bersama.